إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tafsir surah At-Takwir, atau sudah? Sampai ayat terakhir. Ayat 22. Ayat 22 sudah. Jangan 23. Dan kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Nabi Muhammad SAW melihat dia di ufuk yang jelas, yang terang benderang. Maksud daripada melihat, yang melihat di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dilihat adalah Jibril. Kata Allah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di ufuk yang mubin. Mubin itu yang jelas, yang terang benderang. Kemudian kata Syekh, alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar.
Yang dimaksud dengan ufuk yang jelas adalah sesuatu yang sangat tinggi sekali yang bisa digapai oleh penglihatan. Ya, sesuatu yang sangat tinggi yang bisa digapai oleh penglihatan manusia. Maksudnya ayat ini adalah Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, di mana Jibril itu bisa berubah bentuk, alias tidak menampakkan dengan wujud aslinya. Seperti misalnya di dalam kisah hadis Jibril yang terkenal, di mana Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang rapi, putih, bersih. Sudah pernah tahu ya katanya ya? Iya. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini bukan dalam bentuk jelmaannya, tapi Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya, sebagaimana Jibril diciptakan. Kata para ulama, Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu selama hidupnya 2 kali. Ya, 2 kali. Yang pertama ketika di Gua Hira. Ya, ketika di Gua Hira, Nabi melihat Jibril itu dalam wujud aslinya. Sedangkan yang kedua yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Jibril menjumpai Nabi SAW tidak dalam wujud aslinya. Ya, saya ulangi kesimpulannya, Nabi sering bertemu sama Jibril, tapi seringnya tidak dalam wujud aslinya. Adapun Nabi bertemu dengan Jibril dengan wujud aslinya Jibril itu hanya terjadi 2 kali, yaitu ketika peristiwa di Gua Hira dan juga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kemudian kita lanjut ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Dan tidaklah dia itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu orang yang pelit dalam menyampaikan yang ghaib. Ya, Nabi SAW itu bukan seorang yang medit, pelit, kikir dalam menyampaikan perkara-perkara yang ghaib, ilmu-ilmu maksudnya. Nabi itu bukan orang yang pelit dalam menyampaikan ilmu. Dan apa maksudnya? Kita baca kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Wa ma huwa 'ala ma awhahu Allahu ilaihi." Dan tidaklah Nabi SAW itu atas apa yang Allah wahyukan kepada beliau, bimuttaham yazidu fihi aw yanqusu aw yaktumu ba'dha. Nabi itu bukan orang yang tertuduh, tercurigai sebagai orang yang menambah-nambah wahyu atau mengurang-urangi wahyu atau tidak menyampaikan wahyu alias diam. Jadi Nabi itu tidak mungkin tertuduh 3 ini. Ya, sekali lagi Nabi tidak mungkin tertuduh menambah-nambah wahyu. Jadi Allah tidak menurunkan kayak gitu, tapi ditambah-tambahin dewi sama Nabi. Tak mungkin. Yang kedua, Allah menyampaikan 10 ayat, yang disampaikan sama Nabi cuma 5 ayat. Ini gak mungkin.
risalah dari Tuhannya dengan penyampaian yang jelas. Falam yashqa bi syai'in minhu, maka beliau tidak pelit, ya tidak pikir dengan sesuatu apapun dari risalah Allah ini, dari wahyu Allah ini. An ghaniyin wala faqirin, Nabi tidak pelit dari orang kaya dan juga tidak pelit dari orang miskin. Wala ra'isin wala mar'usin, Nabi juga tidak pelit dalam menyampaikan wahyu baik kepada pemimpin atau kepada rakyat. Wa dzakarin wala dzakarin wala untha, tidak pula Nabi pelit kepada laki-laki, tidak pula pelit kepada kaum wanita. Wala hadari wala badawi, Nabi tidak pelit kepada orang-orang kota, tidak pula pelit kepada orang-orang desa. Ya, al-badawi maksudnya al-badui, orang-orang pegunungan. Jadi di sini nampak kepada kita teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang dai. Seorang dai juga boleh pelit dalam menyampaikan ilmu. Selama dia memang mampu, maka dia wajib untuk menyampaikan ilmu tersebut. Misalnya ada seorang dai, seorang ustaz, ditanya tentang suatu permasalahan yang memang orangnya ini butuh dengan jawabannya. Sang ustaz ini tahu, dan dia tahu ilmunya, namun sang ustaz tidak mau menyampaikan ilmu tersebut kecuali harus bayar sekian. Terjadi kan? Terjadi. Alhamdulillah, ada ustaz-ustaz yang menisbatkan diri kepada sunnah, menisbatkan diri kepada dakwah ahlus sunnah, membuka jasa konsultasi tanya jawab 1 jamnya 700-500 ribu. Iya, terjadi demikian. Atau mungkin sebagian ustaz yang mematok tarif sekian, kalau mau mengundang dia harus ada sekian. Terjadi. Bukan hanya orang-orang yang di atas kebid'ahan, tapi di zaman sekarang muncul orang-orang yang ngakunya di atas sunnah, namun demikian kelakuannya. Waliyadzubillah. Sebagaimana juga sebagian ustaz-ustaz dai-dai yang membuat kajian-kajian berbayar, yang masuk harus bayar sekian, kalau nggak bisa bayar nggak boleh masuk. Maka ini sangat-sangat bertentangan dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pelit dalam menyampaikan ilmu. Siapapun yang mencari ilmu, maka beliau memberikan ilmu tersebut. Ya, tidak ada persyaratan harus sekian, harus memiliki sekian, tidak ada. Nabi tidak punya majelis khusus orang kaya. Nabi tidak punya majelis khusus buat orang-orang pejabat. Ya, majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umum untuk siapapun yang ingin mencari jalan kebenaran. Maka termasuk kezaliman dalam dakwah, yaitu mengkotak-kotakkan dakwah majelis khusus orang kaya. Di mana? Di hotel. Ya, kajian di hotel dengan fasilitas-fasilitas yang mewah, dengan bayar sekian juta. Bagaimana dengan orang-orang yang miskin, yang jangankan untuk bayar hotel, untuk makan sehari-hari saja mereka harus banting tulang. Tapi mereka ini ingin untuk mencari jalan kebenaran, maka dihalangi tidak boleh. Kalau sebagian orang ada yang mengatakan, udah Ustaz, itu bukan kajian berbayar, tapi itu adalah untuk pengganti fasilitas hotelnya. Kan orangnya dapat kamar, orangnya kan dapat breakfast, orangnya kan dapat fasilitas hotel, ya itu bayarnya. Padahal tidak jauh antara hotelnya dan kajiannya. Hotelnya 1 juta, ya 2 malam 2 juta, kajiannya 2 malam 5 juta. Ya. Maka ditanya kepada panitianya itu, oke, kalau misalnya ada orang yang rumahnya dekat sama hotel itu, dia nggak ambil fasilitas hotel, dia hanya ingin duduk di majelis
majelis ilmu ingin untuk mendapatkan ilmu dari seorang dai itu. Maka apa jawabannya? Oh, nggak bisa. Meskipun nggak ambil fasilitas hotel, nggak bisa masuk, nggak bisa ikut. Alhamdulillah. Ya, maka ini merupakan kezaliman di dalam dunia dakwah yang kita lihat sekarang. Dan semua dibungkus dengan ilmu. Oh, nggak apa-apa, ini kan ada istihad yang sudah kita tanyakan kepada, nggak ada. Ini akal-akalan. Sang ustadznya juga mau-mau saja diatur sama orang-orang kaya, diatur sama panitia-panitia kajian. Ustadz nanti menyampaikan ini ya Ustadz ya, nanti tolong jangan menyampaikan ini, jangan menyampaikan ini. Ustadz tinggal kita saja, oke, ABS asal Bapak senang. Ya, alhamdulillah. Maka dia maka kita lihat teladannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah pelit dalam menyampaikan ilmu. Kapan manusia membutuhkan ilmu, maka beliau adalah orang yang paling semangat menyampaikan ilmu. Kemudian kata beliau, walidzalika ba'athahu Allahu fi ummatin ummiyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada umat yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ibu-ibu masih bisa ngikutin saya? Allah mengutus beliau kepada umat yang ummi, jahilatun jahlah, kepada umat yang jahil, yang tidak memiliki ilmu. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniyin. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali kaumnya sudah menjadi ulama-ulama yang siap mendidik generasi selanjutnya. Ini lihat kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya para sahabat itu orang-orang jahil, orang-orang yang ummi, nggak memiliki ilmu. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik mereka, mentarbiyah mereka. Nabi nggak pelit sama ilmu. Bukan hanya kalangan pejabat, bukan hanya kalangan bangsawan yang dapat ilmu, yang kalangan rendahan seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, semua mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pandang bulu. Ya, tidaklah Nabi wafat kecuali mereka-mereka ini sudah menjadi ulama, sudah menjadi orang-orang yang alim, yang telah mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahbaran mutafarrisin, dan mereka menjadi ahbar. Ahbar juga sama artinya ulama. Ya, ulama-ulama yang sangat semangat dalam menyampaikan ilmu. Ilaihim al-ghayatu fil ulum. Dan mereka berada di puncak keilmuan. Ya, kepada mereka lah puncak keilmuan. Wa ilaihim al-muntaha fi istikhrajid daqaiq wal mafhum. Dan kepada mereka lah, maksudnya para sahabat inilah, semua pemahaman-pemahaman harus ditimbang dengan pemahaman mereka, pemahaman para sahabat ini. Wa humul asatidah, mereka lah para ustaz-ustaz. Wa ghairuhum usarahu ayyakuna min talamidihim. Dan selain para sahabat, maka itu menjadi murid-muridnya sahabat. Jadi para sahabat inilah orang-orang yang menjadi ustaz bagi semua generasi kaum muslimin setelahnya. Itu karena sekali lagi pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi majelisnya berbayar, atau Nabi pilih-pilih kajiannya hanya orang-orang kaya saja, maka kira-kira agama Islam ini tersebar tidak? Tidak. Ya, tidak akan tersebar. Dan itu tafsiran yang pertama ya. Ayat ini wa ma huwa
qiraah yang kedua, qiraah yang lain, yaitu dibacanya dengan dha. Kalau ini kan dengan dha, bidonin. Nah, ada yang baca dengan dha, dha saudaranya ta. Yang dha saudaranya ta. Jadi tinggal kasih garis tegak lurus. Bidonin. Apa artinya? Kalau bidonin yang ada di ayat Al-Quran ini pelit. Bidonin pakai dot saudaranya shad. Tapi kalau pakai dha saudaranya ta, maka itu artinya menduga-duga. Nabi itu bukan orang yang menduga-duga perkara gaib. Artinya kalau nggak turun ayat kepada beliau, Nabi nggak berani ngomong yang gaib. Jadi nggak ada perkara gaib itu nebak-nebak. Koyo-koyo surga itu kok ono ane perasaanku ngono sih. Ya, kayaknya neraka itu nanti ada ininya, nanti begini. Hari kiamat itu kayaknya begini. Rasaku ngono. Nah, itu gampang. Agama itu pakai perasaan. Pakai dugaan-dugaan nggak ada. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy tentang kisah Ashabul Kahfi, maka Nabi tidak menjawab. Nabi nggak berani berspekulasi. Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berhari-hari tidak turun wahyu, sampai 15 hari baru turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan sekali lagi itu bacaan yang kedua bisa dibaca dengan bidonin, bisa dibaca dengan bidonin. Tapi artinya beda ya. Dua-duanya itu dibenarkan oleh para ulama dan ini termasuk di antara keluasan ilmu Al-Quran. Kemudian kita lanjut ayat 25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan bukanlah itu, maksudnya Al-Quran itu bukanlah ucapannya setan yang terkutuk. Ini pengalaman pernah ada viral beberapa tahun yang lalu. Nggak tahu sengaja atau nggak sengaja, Quran salah cetak. Dan nggak tahu salah cetak atau memang di situ itu kayak ada ketempelan gitu. Jadi ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf H-nya itu ada titiknya. Harusnya Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. H-nya itu nggak tahu ketempelan. Jadi Allah kotoran terus nempel di situ. Jadi orang bacanya Ar-Rajim. Nggak tahu sengaja juga Allah untuk melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal Ar-Rajim itu sifatnya syaitan, sedangkan Allah Ar-Rahim. Dan kita baca di sini penjelasan dari Syekh As-Sa'di. Kata beliau, lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikri rasulain al-karimain. Tatkala Allah menyebutkan tentang keagungan kitabnya dan kemuliaan kitabnya itu, dengan Allah menyebutkan dua rasul yang mulia. Siapa dua rasul yang mulia yang disebutkan di ayat sebelumnya?
yang mana melalui dua rasul inilah kitab Allah sampai kepada manusia. Al-Quran ini sampai kepada manusia dengan melalui dua rasul ini, yaitu Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Wa athnallahu alaihima bima athna, dan Allah memuji keduanya dengan pujian-pujian. Wa dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin, dan Allah menepis dari Al-Quran segala cacat dan segala kekurangan. Jadi tujuannya Allah menyebutkan kemuliaan keagungan Al-Quran untuk menepis segala macam tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran ini ada kurangnya, Al-Quran ini ada cacatnya, kata komplit Al-Quran ini enggak. Al-Quran ini hak karena dibawa oleh dua utusan yang terbaik, yaitu Jibril, malaikat yang paling terbaik dari kalangan para malaikat, sedangkan Nabi Muhammad SAW terbaik dari kalangan manusia. Jadi tak mungkin Al-Quran cacat karena dibawa oleh dua makhluk, dua rasul yang mulia. Apalagi Nabi itu gak pernah pelit dalam menyampaikan wahyu. Berarti gak mungkin Al-Quran ada kurangnya, gak mungkin Al-Quran ada cacatnya. Itu tujuannya Allah untuk menepis tuduhan bahwa Al-Quran ini masih ada kekurangannya. Mimma yaqdahu fi sibtihi, kekurangan-kekurangan yang bisa menjadikan orang itu ragu akan kejujuran Al-Quran. Kejujuran itu maksudnya kesesuaian kabar dengan kenyataan. Jadi Al-Quran itu kalau dikatakan jujur, karena apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran memang sesuai dengan kenyataannya. Ya, mutabaqatul khabar lil waqi', kesesuaian antara kabar dengan kenyataan, itu namanya sidq. Ya, itu namanya sidq, jujur. Lawan katanya apa? Al-kadhib, ya, dusta, yaitu ketidaksesuaian antara kabar dengan kenyataan. Maka Allah mengatakan faqala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran ini bukanlah ucapan setan yang terkutuk, ai fi ghayatil bu'di 'anillah wa 'an qurbihi. Yang terkutuk itu artinya yang jauh dari Allah, yang tidak dekat dengan Allah. Itu namanya ar-rajim. Yang terkutuk artinya yang dijauhkan dengan kejauhan yang sangat jauh sekali. Ya, dengan jauh yang sangat jauh. Dan ditambahkan di sini kata Syekh Utsaimin, maka Al-Quran itu bukan ucapan setan. Setan di sini bisa berarti setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas, kata Allah, setan dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan manusia ya seperti dukun-dukun, ya tukang-tukang ramal atau yang semisal dengannya, ya. Sehingga Al-Quran itu bukan ucapannya syaitan yang terkandung di dalamnya kedustaan. Al-Quran tidak ada kedustaan, semuanya itu hak. Kemudian kata Allah ayat 26, fa aina tadhhabun, maka katiman gitu. Ya, fa aina tadhhabun, kalau Al-Quran sudah jelas seperti itu, terus kau tanya lagi, terus kau mau kemana? Ai kaifa yahkuru dusta. Al-Quran itu gak benar, kurang. Al-Quran itu bukan ucapannya Nabi. Kok bisa itu ada di dalam diri kalian? Kok kepikiran itu? Ya, kok bisa kalian kepikiran kayak gitu? Wa aina azabat ankum adharukum
Bagaimana pula ya pemikiran kalian bisa demikian? Kok bisa kalian bisa berpikir demikian? Hatta ja'altumul haqqa alladhi huwa fi a'la darajatis sidqi bimanzilatil kadhib. Di mana kalian menjadikan kebenaran yang berada di puncak kejujuran malah kalian setarakan dengan kedustaan. Maksudnya ini, Al-Quran itu kan berada di puncak kebenaran. Kok bisa kalian setarakan dengan ucapannya manusia yang mengandung kedustaan di dalamnya? Alladzi huwa anzala ma yaqulu wa ardal wa asfalal batil, yang kalian samakan, bahkan kalian turunkan derajat Al-Quran itu setara dengan kebatilan-kebatilan. Ya, aina tadhhabu, kok bisa kalian berpikiran seperti itu? Kemudian kata Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali sebagai dzikr, sebagai peringatan bagi al-alamin. Al-alamin artinya semua makhluk. Yatadzakkaruna bihi rabbahum, yang dengan Al-Quran itu semua makhluk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk diberi peringatan dengan Al-Quran itu. Wa ma lahu min sifatil kamal, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa ma yanazzahu, ya, wa ma yunazzihu anhu minan naqais war radha'il wal amthal. Ya, diberi peringatan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari segala macam kekurangan-kekurangan, dari segala macam kehinaan, dari segala macam penyerumaan dengan makhluk. Wa yatadzakkaruna bihil awamir wan nawahi wa hikamaha, di mana semua makhluk dengan Al-Quran itu dia akan mengingat, ya, dia akan mengingat perintah-perintah yang Allah perintahkan kepadanya, larangan-larangan yang Allah larang kepadanya, dan juga hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepadanya. Wa yatadzakkaruna bihil ahkamal qadariyah wasyar'iyyah wal juz'iyyah, dan dengan Al-Quran itu semua makhluk itu bisa mengingat hukum-hukum tentang takdir, hukum-hukum syar'i, dan juga rincian-rinciannya. Wabil jumlah, maka kesimpulannya, yatadzakkaruna bihi masalihat darain. Dengan Al-Quran itu manusia diberi peringatan untuk kemaslahatan di dua negeri. Apa maksudnya dua negeri? Untuk kebaikan dua negeri, negeri dunia dan akhirat. Wa yanaluna bil amali bis sa'adatain, sehingga manusia mendapatkan dua kebahagiaan dengan apa? Bil amali bihi, dengan mengamalkan Al-Quran tersebut. Kemudian kata Allah, liman syaa minkum ayyastaqim, tapi itu bagi siapa saja di antara kalian yang memang menghendaki untuk istiqomah. Jadi semua yang disebutkan tadi dari keistimewaan Al-Quran itu ekor gelem kalau kalian mau, gitu loh. Jadi Allah menawarkan, nanti keputusannya kita mau mengambil Al-Quran ini, mengamalkan Al-Quran ini atau tidak, keputusannya di tangan siapa? Di tangan kita mutlak. Allah tidak memaksa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan free will, memberikan kehendak bebas kepada manusia. Silakan dia memilih jalan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dalam surat Al-Kahfi. Barang siapa yang menghendaki beriman,
dia menghendaki kafir, maka dia kafir. Allah tidak memaksa. Ya, maka kata Allah, liman syaa minkum ayyastaqim ba'dama tabayyana ar-rusydu minal ghayy wal huda minad dhalal. Setelah Allah jelaskan jalan kebenaran dari jalan kesesatan, jalan yang salah, jalan petunjuk, dan ya, jalan petunjuk dari jalan ad-dhalal, jalan kesesatan. Jadi sudah Allah jelaskan, ini jalan kebenaran, lewat ini jalan keburukan, ojo lewat ini. Jadi di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah itu kepada kita, kita ini tidak cuma ditunjukkan jalan-jalan yang benar, tapi kita juga ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya jalan yang salah. Dikasih tahu kita di jalan yang salah. Tujuannya apa? Untuk kita jauhi. Sudah diperingatkan dari Al-Quran, dari Nabi, sudah diperingatkan. Namun karena demikian syaitan menghiasi jalan keburukan itu sehingga seolah-olah itu jalan kebaikan. Sedangkan yang jalan kebaikan diperjelek oleh syaitan. Ya, apa diperjelek? Iya, pokoknya dielek-elek dulu, dijelek-jelekan, biar manusia gak lewat jalan situ. Ya, seandainya kita tetap mengikuti jalan tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun kebanyakan manusia tertipu dengan jalannya syaitan karena melihat zahirnya jalannya bagus. Kita kalau baca surat Al-Fatihah, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Langsung amin? Tidak. Enggak hanya cuma jalan kebaikan saja, tapi kita juga memohon ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan kesesatan, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Allah berfirman juga dalam surah Al-Balad, wa hadainahum najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Maka ini metode Al-Quran. Gak cukup kita hanya menjelaskan kebaikan, kita juga harus menyampaikan keburukan, kejelekan, jalan-jalan kesesatan. Maka ini metode di dalam dakwah. Maka keliru ya kalau ada seorang dai, seorang ustaz yang hanya memfokuskan masalah tauhid saja, enggak diperingatkan dari syirik. Nggak bisa. Itu satu paket itu. Memperingatkan, mengajak manusia kepada tauhid, satu paket dengan memperingatkan manusia dari syirik. Nggak boleh cuma diambil yang tauhidnya tok. Mengajak manusia kepada sunnah, maka satu paket dengan memperingatkan manusia dari apa? Bid'ah. Mengajak manusia kepada akidah yang sahihah, ya, akidah yang benar, itu satu paket dengan menjelaskan kepada mereka akidah yang batilah, akidah-akidah yang sesat. Makanya ibu-ibu jangan menganggap belajar tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya, Sufi dan yang lainnya. Jangan dianggap mempelajari hal-hal demikian itu nggak ada manfaatnya. Atau sebagian orang mengatakan, wah itu nanti memecah belah umat, ya, mengkotak-kotakkan umat. Tidak. Justru itu menyatukan umat di atas jalan yang hak. Karena jalan kebenaran itu cuma berapa? Setunggal, satu tok. Sedangkan jalan kesesatan berapa? Banyak. Ya, jalan kesesatan itu banyak.
menghendakinya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Famasyiatuhu nafidatun." Maka kehendak Allah itulah yang berjalan. La yumkin an tu'arada aw tumana. Gak mungkin kehendak Allah itu ditentang atau dicegah. Wa fi hadhil ayati wa amthaliha raddun ala firqatai al-qadariyati an-nufati wal qadariyati al-mujbirati kama taqaddama mithaluha. Di dalam ayat ini ada bantahan kepada dua kelompok sesat, yaitu yang pertama al-qadariyah dan yang kedua al-jabriyah. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas. Jadi mungkin nanti tafsir surat Al-Infitar insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekarang fokus kita bahas tentang masalah takdir, ya, kehendak dan takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.